Pernah kebayang nggak ada sebuah cetak biru yang bisa mengubah sebuah peradaban secara total? Ini bukan cuma sekedar ajaran biasa, tapi sebuah rencana misi yang luar biasa terstruktur. Nah, hari ini kita akan bedah deskripsi pekerjaan seorang rasul dan gimana cetak biru ini dijalankan. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana caranya mengubah sebuah masyarakat dari akarnya? Maksudnya, dari cara mereka berpikir sampai ke seluruh sistem sosial mereka. Ini jelas bukan tantangan kecil. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Oke, pertama-tama mari kita coba pahami dulu konteksnya. Ini adalah sebuah misi untuk seluruh umat manusia. Yuk, kita mundur dulu ke Jazirah Arab abad ke-7. Sebuah masa yang sering disebut jahiliyah atau zaman kegelapan. Kondisi masyarakatnya itu terpecah belah karena fanatisme suku, mereka menyembah berhala, dan hidupnya penuh dengan tahayul. Inilah masalah besar yang butuh solusi transformatif. Nah, disinilah konsep wazifatur rasul atau tugas-tugas rasul itu masuk. Ini bukan sekedar tugas menyampaikan pesan terus selesai. Anggap aja ini semacam deskripsi pekerjaan ilahi yang super komprehensif. Sebuah misi untuk memandu manusia keluar dari kegelapan tadi. Jadi, apa aja sih isi dari deskripsi pekerjaan ilahi ini? Yuk, kita bedah satu persatu tugas-tugas intinya. Ternyata, ada 5 peran sentral. Beliau itu seorang saksi atas semua tindakan umatnya, pembawa kabar gembira tentang surga, tapi sekaligus juga pemberi peringatan tentang konsekuensi buruk. Beliau juga seorang penyeru yang aktif mengajak manusia kembali kepada Tuhan dan berfungsi sebagai pelita penerang yang menghapus kegelapan. Semuanya ini satu paket tugas yang utuh. Dan kelima peran ini tuh bukan tafsiran modern loh. Semuanya tertulis dengan sangat jelas di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Ini jadi bukti bahwa misi ini dari awal memang sudah sangat terstruktur dan autentik. Oke, tugasnya udah jelas. Terus gimana cara semua tugas inti tadi diterjemahkan jadi aksi nyata di lapangan? Mari kita lihat 4 misi strategis dalam rencana transformasinya. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah ma'rifatul khaliq atau mengenal sang pencipta. Tujuannya apa? Merombak total fondasi keyakinan. Dari yang tadinya menyembah banyak berhala, menjadi sebuah hubungan yang personal dan langsung dengan Tuhan yang Esa. Langkah kedua, kaifiatul ibadah, yaitu standarisasi cara beribadah. Gini, Al-Quran kan memerintahkan kita untuk sholat, tapi Rasulullah lah yang menunjukkan gimana cara melakukannya secara detail. Ini penting banget untuk menyatukan umat dalam satu praktik yang seragam dan pastinya benar. Selanjutnya, ada Minhajul Hayya atau menyediakan kompas untuk kehidupan. Misi ini intinya adalah tentang membebaskan akal manusia dari tahayul. Sebagai gantinya wahyu datang memberikan sebuah kerangka moral yang jelas untuk memandu segalanya, dari urusan pribadi sampai tata negara. Dan pilar terakhir yang super krusial, at-tarbiyah atau pendidikan berkelanjutan. Ini bukan program singkat, bukan workshop 3 hari. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk membina karakter. Tujuannya, mencetak generasi pemimpin baru yang bisa melanjutkan estafet misi ini. Rencana sebagus apapun butuh pelaksana yang hebat kan? Nah, disinilah pentingnya teladan utama atau yang kita kenal sebagai uswatun hasanah dari sang pemimpin sendiri. Konsep utamanya adalah uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Seperti yang Al-Quran katakan, Rasulullah itu bukan hanya menyampaikan ajaran, tapi beliau adalah wujud dari ajaran itu sendiri. Setiap tindakannya adalah cerminan hidup dari wahyu. Metode pendidikannya juga unik banget, bukan di forum besar atau seminar, tapi melalui halakah, lingkaran studi yang kecil dan intensif. Bahkan di awal-awal, ini dilakukan secara rahasia. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan yang personal dan mendalam untuk membangun fondasi yang kokoh. Peran beliau nggak berhenti sebagai pendidik aja, misi ini meluas sampai ke pembangunan negara, mengintegrasikan peran sebagai pemimpin, hakim, dan pendidik sekaligus dalam satu sosok. Di sini kita bisa lihat 3 peran kunci yang jadi satu. Sebagai hakim, beliau menegakkan keadilan. Sebagai qiyadah atau pemimpin, beliau membangun peradaban di Madinah. Dan sebagai mu'alim atau pendidik, beliau memastikan pemahaman yang mendalam, bukan cuma hafalan. Jadi, keadilan, kepemimpinan, dan pendidikan semuanya menyatu. Dan pendekatan yang sistematis kayak gini itu bukan bikinan zaman sekarang ya. Para sejarawan seperti Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum udah mendokumentasikan secara rinci banget.
bagaimana setiap langkah transformasi ini direncanakan dan dieksekusi dengan sangat metodis. Oke, kita udah lihat rencananya, eksekusinya. Terus apa sih warisan abadinya? Mari kita lihat sisi kemanusiaannya yang luar biasa. Di balik semua strategi besar itu, ada inti kemanusiaan yang luar biasa. Al-Quran menggambarkannya dengan sangat indah. Beliau itu ikut merasakan beratnya penderitaan umatnya, dan beliau sangat menginginkan keselamatan mereka. Ini adalah kepemimpinan yang lahir dari rasa empati yang paling dalam. Jadi, kalau kita rangkum, apa poin-poin kunci dari cetak biru ini? Pertama, perubahan ini sistematis dan komprehensif, menyentuh semua aspek kehidupan. Kedua, ini bukan cuma teori, tapi diteladankan langsung oleh pemimpinnya. Ketiga, semuanya didasari oleh rasa kasih dan empati. Dan yang terakhir, fokus pada edukasi sebagai mesin utamanya untuk menciptakan perubahan yang abadi. Nah, ini semua meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bareng-barang. Dari semua elemen cetak biru ini, mulai dari strategi, metode, sampai karakter kepemimpinannya, kira-kira mana yang paling tak lekang oleh waktu dan paling kita butuhkan di zaman sekarang?